Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rahmatang, Suryanti, Fajria Rahmadan Yusna, dan Muhammad Wiridian Fadel. Adapun materi yang kami bawakan pada hari ini adalah parallel processing. Pengertian pemrosesan paralel adalah menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer yang bersamaan. Adapun biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang bisa disebut sebagai middleware, yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antara node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi dan memerlukan software canggih yang disebut distributed processing software. Adapun terdapat dua hukum yang berlaku dalam sebuah parallel processing, yaitu ada hukum Amdahl. Hukum Amdahl ini berpendapat bahwa peningkatan kecepatan secara paralel akan menjadi linear, melipat gandakan kemampuan proses ke sebuah komputer dan mengurangi separuh dari waktu proses yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua itu hukum Gustafson. Dia berpendapat bahwa sebuah komputasi paralel berjalan dengan menggunakan dua atau lebih mesin untuk mempercepat penyelesaian masalah dengan memperhatikan faktor eksternal seperti kemampuan mesin dan kecepatan proses tiap-tiap mesin yang digunakan. Adapun tujuan dari paralel tersebut yaitu meningkatkan kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan membagi sebuah masalah besar ke dalam beberapa masalah kecil dan membuat kinerja semakin cepat. Adapun model komputasi paralel ada embarrassing paralel adalah pemrograman paralel yang digunakan pada masalah-masalah yang bisa diparalelkan. Sebenarnya, pemrograman ini bisa dibilang sebagai pemrograman paralel yang ideal karena tanpa biaya komunikasi lebih banyak peningkatan kecepatan yang bisa dicapai. Dan ada taksonomi Flynn dari model pemrosesan paralel dibuat berdasarkan alur instruksi dan alur data yang digunakan. Adapun beberapa alur tersebut yaitu satu, ada komputer SISD atau single instruction stream, single data stream. Pada komputer jenis ini, semua instruksi dikerjakan terurut satu demi satu. Tetapi jika dimungkinkan adanya overlapping dalam eksekusi setiap bagian instruksi pipeline ini, pada umumnya komputer SISD ini berupa komputer yang terdiri atas satu buah pemroses. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SSD ini adalah UNIVAC 1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Yang kedua itu ada Single Instruction Stream Multiple Data Stream atau disingkat SIMD. Pada komputer ini terdapat lebih dari satu pemroses yang dikendalikan oleh sebuah unit pengendali yang sama. Seluruh elemen pemrosesan menerima dan menjalankan instruksi yang sama yang dikirimkan unit pengendali. Namun, melakukan operasi terhadap himpunan data yang berbeda berasal dari aliran data yang berbeda pula. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model ini yaitu ILIAC 4, MASPAR, Cray, XMP, Cray-YMP, Thinking Machine SM2, dan Cell Processor yaitu GP. Kemudian yang ketiga itu Multiple Instruction Stream atau Single Data Stream. Komputer jenis ini memiliki N unit pemroses yang masing-masing menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda terhadap aliran data yang sama, dikarenakan setiap unit pemroses memiliki unit pengendali yang berbeda. Sampai saat ini,
belum ada komputer yang menggunakan model ini, yaitu ada multiple instruction stream atau multiple data stream. Pada sistem komputer MIMD ini murni terdapat interaksi di antara n pemroses. Hal ini disebabkan seluruh aliran dari dan ke memori berasal dari space data yang sama bagi semua pemroses komputer. MIMD ini bersifat tightly coupled jika tingkat interaksi antara pemroses tinggi dan disebut loosely coupled jika tingkat interaksi antara pemroses rendah. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model ini yaitu IBM Power 5, HP atau Compaq Alpha Server, Intel IA32, AMD Opteron dan Cray XT3 dan IBM BGL. Parallel processing komputasi adalah proses atau pekerjaan komputasi di komputer dengan memakai suatu bahasa pemrograman yang dijalankan secara paralel pada saat bersamaan. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah operasi secara bersamaan baik dalam komputer dengan satu proses tunggal ataupun banyak CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan bersamaan, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel itu membutuhkan algoritma, bahasa pemrograman, dan compiler. Message Passing Interface atau disingkat sebagai MPI yaitu sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. MPI menyediakan fungsi-fungsi untuk menukar antara pesan. Kegunaan MPI lainnya adalah satu, menulis kode paralel yang secara portable, kemudian mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, dan menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Yang kedua itu parallel virtual machine, paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antara komputer. PVM ini dapat berjalan di berbagai variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Sistem PVM terbagi menjadi dua, yaitu Daemon PVMD yang berjalan pada mesin virtual machine. Komputer mesin virtual akan dibuat ketika user mengeksekusi aplikasi. PVM dapat dieksekusi melalui PROM Unix di semua host. Kedua adalah library interface routine yang mempunyai banyak fungsi untuk komunikasi antara task. Library ini berisikan rutin yang dapat dipanggil untuk pengiriman pesan, membuat proses baru, koordinasi dan konfigurasi mesin virtual. Salah satu aturan main yang penting dalam PVM adalah adanya mekanisme program master dan slave worker. Programmer harus membuat kode master yang menjadi koordinator proses dalam kode slave yang menerima, menjalankan, dan mengembalikan hasil proses ke komputer master. Kemudian secara umum langkah implementasi komputasi paralel sebagai berikut. Jalankan PVM Daemon pada setiap mesin dalam cluster, kemudian jalankan program master pada master Daemon, dan master Daemon akan menjalankan proses slave. Untuk mengimplementasikan tools yang dapat digunakan virtual machine dan rutin untuk komputasi paralel, aplikasi untuk autentikasi dan komunikasi proses antar komputer. Kemudian PVM versi 1,2 interface grafis untuk PVM dengan animasi eksekusi komputasi paralel yang dapat dilihat di layar. Yang perlu diingat adalah komputasi paralel berbeda dengan multitasking, di mana multitasking adalah komputer yang prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan, sedangkan komputasi paralel seperti yang dijelaskan yang tadi. Baik, itulah tadi materi singkat dari kami kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.